Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan yang semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau penyampai risalah Islam sebagai agama yang benar, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Min Akhlaqis Salaf, akhlak daripada para salafus saleh, para sahabat Rasulullah SAW, para tabi'in, para tabi'in. Wa min akhlaqihim radhiyallahu anhum ghiratuhum lillahi ta'ala idza untuhikat hurumatuhu nusratan lisyari'ati al-mutahharah. Dan di antara akhlak para salaf, radhiyallahu anhum itu adalah ghiratuhum. Ghirah, mungkin jenengan pernah dengar kata-kata ghirah, ya. Ghirah itu kalau kita terjemahkan berarti ketika seseorang itu hatinya tergugah, seseorang itu hatinya berontak, tidak suka, tidak senang, ya. Kalau umpamanya ada agamanya dilecehkan atau agamanya tidak diindahkan, dan seringkali ada orang menerjemahkan dengan kalimat cemburu, ya, cemburu, ghirah, ya, cemburu dan tidak nyaman ketika larangan-larangan Allah itu dilanggar, itu namanya ghirah. Kalau dalam posisi kita keislaman, kita tidak suka, hati kita tergugah, ya, kita berontak hati kita tidak senang, kita tidak nyaman kalau agama Allah itu diinjak-injak. Itu juga masuk kategori ghirah. Atau mungkin secara singkat bisa mempunyai makna semangat untuk membela agama Allah. Itu ghirah juga. Itu ghirah. Nah, para salaf, khususnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghirah mereka itu luar biasa, Pak. Mereka betul-betul mempunyai ghirah yang sangat luar biasa, yang ghirahnya itu karena lillahi ta'ala. Mereka punya ghirah yang sangat luar biasa kalau idza untuhikat hurumatuhu, ketika kehormatan agama itu dilanggar, ketika kehormatan agama Allah ini diinjak-injak. Kenapa mereka melakukan begitu? Nusratan, dalam rangka untuk menolong, lisyari'ati al-mutahharah, menolong syariat yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang masalah ghirah, Bapak Ibu, ya, semangat kita dalam membela agama Allah,
semangat kita untuk senantiasa menjaga kesucian agama kita ini, itu hubungannya dengan masalah iman. Orang itu kalau imannya semakin tinggi, orang itu kalau imannya semakin kuat, maka ghirahnya kepada Islam pun juga akan semakin kuat, Pak. Kalau orang itu ghirahnya semakin lemah terhadap Islam, itu ghirahnya, gregetnya kepada Islam itu semakin lemah, maka itu sebagai tanda bahwa imannya juga semakin lemah. Jadi antara iman dengan ghirah terhadap Islam itu sebanding, berbanding lurus. Kuat iman, ghirah juga akan kuat. Lemah iman, ghirahnya juga semakin lemah. Ya. Sehingga kalau ada orang-orang yang tidak punya ghirah sama sekali, kepada Islam cuek, pada nasib Islam cuek, pada nasib umat ini cuek, nah itu tanda sudah bahwa imannya itu lemah. Kalau boleh kita berbicara dalam posisi ayat-ayat Al-Quran ataupun Sunnah, Islam itu, ya, Islam itu tidak hanya mengajarkan kita itu soleh secara sosial, soleh secara individual saja. Sekali lagi saya ulang, Islam itu tidak hanya mengajarkan kita ini soleh secara individual saja, vertikal saja tidak bisa, Pak. Orang itu kadangkala sholat jamaahnya rajin ya, Pak, ya, puasanya rajin, tahajudnya rajin itu. Tapi hubungan hablum minan nasin tidak ada sama sekali. Ghirahnya untuk membela agama Allah tidak ada sama sekali. Itu tidak bisa juga. Cuek kepada Islam. Ya, jadi kalau kita mengikuti para salaf, mereka punya ghirah, semangat yang sangat tinggi di dalam membela agama Allah. Kanjeng Nabi itu kalau pribadinya yang diusik, kalau pribadi beliau yang diganggu, sabarnya luar biasa. Tapi kalau agama itu yang diganggu, yang diinjak-injak, Kanjeng Nabi dan para sahabat akan bangkit. Kita bisa melihat sirah nabawiyah ataupun sirah sahabah, ya. Peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Nabi itu kan puluhan kali, banyak. Semua rata-rata karena membela diri. Ketika agama ini dilecehkan, diinjak-injak. Bagaimana kalau agama kita itu diinjak-injak, kita cuma tenang-tenang saja? Bagaimana kalau Al-Quran dilecehkan, kita cuma tenang-tenang saja? Nah, itu tanda bahwa hati kita sudah mulai apatis, iman kita sudah mulai lemah. Hadis Rasulullah SAW mengatakan begini, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Beliau ngomong begini, man mata walam yaghzu walam yuhaddis bihi nafsahu mata ala su'bati minan nifaq. Barang siapa yang dia itu mati, ya, walam yaghzu, dia tidak pernah berjuang. Yaghzu itu secara linguistik sebenarnya perang, Pak. Ya, sebenarnya perang. Di sini kita terjemahkan berjuang untuk li'ila'i kalimatillah, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang dia itu mati, dia itu tidak pernah berjuang untuk menegakkan agama Allah. Walam yuhaddis bihi nafsahu, dan tidak pernah terbersit sedikit pun di dalam hatinya untuk memperjuangkan agama Allah, maka mata ala su'batim minan nifaq, maka dia nanti akan mati dengan membawa cabang-cabang kemunafikan. Jadi kalau ada orang itu, ya benar, mungkin sholatnya bagus, tahajudnya bagus, puasanya bagus, tapi di dalam dirinya tidak ada greget sama sekali, ghirah untuk memperjuangkan agama Allah. Jangan-jangan tahajudnya itu dianggap munafik oleh Allah. Ya, jangan-jangan salatnya dianggap munafik oleh Allah. Kenapa? Tidak ada terbersit sedikit pun di dalam hatinya untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Akan muncul pertanyaan kan begini, loh Pak, apakah Islam itu memang harus dibela? Iya, Islam itu memang harus dibela. Makanya tadi sengaja saya itu di rakaat pertama membaca surat Al-Baqarah di akhir-akhir juz yang pertama. Ada kalimat walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tatabi'a millatahum. Jenengan hafal ayat ini. Artinya apa sih? Mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara itu tidak akan pernah rela
sampai kalian semua itu mengikuti milah mereka, kebiasaan mereka, agama mereka. Nah, itulah yang kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushiku bikumul umam antada'a alaikum kama tada'a al-aqlata ila qas'atiha. Nanti itu hampir semua umat itu akan menyerang kalian di akhir zaman itu. Semua umat itu akan menyerang kalian, akan menghancurkan kalian. Yushiku bikumul umam antada'a alaikum kama tada'a al-aqlata ila qas'atiha. Kanjeng Nabi nanti itu akan menggambarkan, ya, di dalam hadis ini Rasulullah menggambarkan kita itu nanti seperti hidangan yang ada di meja makan, ila qas'ah, di atas meja. Dari selatan menyantap, dari timur menyantap, dari utara menyantap, dari barat menyantap, semuanya umat akan menyerang umat ini. Itu yang kemudian kita sebut dengan satakunu fitanun kaqita'i al-lail al-mudlim, itu dikatakan oleh Rasulullah. Nanti akan muncul fitnah-fitnah itu. Yang fitnah-fitnah itu seperti sepotong malam yang gelap gulita. Ada ghazwul fikri, Masya Allah, dan lain-lain sebagainya. Menyerang umat ini. Menyerang umat ini. Nah, itulah yang kemudian para jamaah dimuliakan oleh Allah. Ketika kemudian ditanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, wa min qillati nahnu yauma idzin ya Rasulullah, apakah jumlah kami pada waktu itu sedikit sehingga umat-umat itu menyerang kita, menghancurkan kita, berusaha melumpuhkan. Nanti jenengan juga bisa melihat di surat As-Saff gitu ya, yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim gitu. Atau wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim. Dan terus banyak ayat-ayatnya, Pak. Mereka akan berusaha semaksimal mungkin, sekuat tenaga sampai yaumul qiyamah untuk melumpuhkan, memadamkan sinar agama Allah Subhanahu wa taala ini. Ketika Rasulullah ditanya, wa min qillati nahnu yauma idzin ya Rasulullah, apakah jumlah kami ini cuma sedikit? Kanjeng Nabi ngomong, bal antum yauma idzin katsir, justru jumlah kalian itu sangat banyak. Jumlahnya umat Islam itu begitu luar biasa nanti, Pak. Tapi justru jumlahnya umat Islam yang sekian banyak itu malah dipermainkan oleh musuh-musuh Allah, dihancurkan oleh musuh-musuh Allah di akhir zaman seperti ini. Ya, itu Masya Allah. Dan ternyata memang di antara penyakit yang membuat umat Islam ini mudah untuk dihancurkan itu adalah penyakit wahan. Penyakit wahan itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta kepada dunia dan takut mati. Kalau orang itu sudah yang terjadi dalam dirinya itu hubbud dunya, terlalu cinta kepada dunia, yang dipikirkan itu cuma gaya hedonisme saja. Ya, yang dipikirkan cuma duniawi. Tidak berpikir tentang bagaimana Islam ini apakah harus dibela atau tidak. Islam ini jaya ya Pak ya, Ibu, Islam ini jaya. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada satupun yang bisa sanggup untuk lebih tinggi daripada Islam. Tapi kenapa kemudian Islam itu bisa diinjak-injak dan seterusnya? Karena ulah umat Islam itu sendiri. Betul ya? Kalau pertemuan sebelumnya sudah saya bahas tentang masalah munafik. Ada hubungannya dengan ghirah ini yang bahasan sebelumnya itu. Banyaknya orang-orang munafik dalam posisinya kemudian ya yang dipikirkan cuma duniawi. Tidak pernah terbersit sedikit pun bagaimana untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi saya katakan, kalau ada orang mati, ya, ada orang yang mati, dia tidak pernah memperjuangkan agama Allah, tidak pernah terbersit sedikit pun di dalam hatinya untuk memperjuangkan agama Allah, matinya itu oleh Allah dicap membawa cabang-cabang kemunafikan. Sekali lagi saya ulang, tidak cukup yang namanya beragama itu hanya sholat saja, tidak cukup Pak. Tapi hablum minan nas itu juga kena. Tentang masalah hablum minan nas, tentang masalah bagaimana kita bergaul itu pun juga ada. Dulu pernah saya sampaikan di sini ya. Saya ulang lagi hadisnya itu.
Inna fulanata tusalli billail wa tasumu binahar. Ada seorang wanita yang dia itu kalau malam hari tahajud. Masih ingat tadi sini Ibu ya? Ada wanita yang setiap malam dia tahajud. Wa tasumu binahar, kalau siang hari dia selalu berpuasa sunnah. Tapi kemudian apa? Wa kana fi lisaniha syai'un tu'dhi jirona. Tapi di mulutnya itu, di lidahnya itu ada kata-kata, ada kalimat-kalimat yang suka menyakiti tetangganya. Kata Nabi apa? La khaira fiha wa hiya finnar. Wanita ini tidak punya kebaikan sama sekali. Wanita ini ada di dalam neraka. Loh, coba jenengan lihatin. Tiap malam itu tahajud dia. Tiap hari dia puasa sunnah. Tapi hablum minanas yang jelek. Sholat tahajudnya hilang. Terus puasa sunnahnya tiap hari hilang. Nah, itu artinya Islam itu tidak cukup hanya vertikalnya saja, tidak cukup jenengan hanya di masjid getu wiritan itu, tapi cuek dengan hablum minan nas, cuek dengan Islam ini, tidak bisa model begitu. Maka dalam Al-Quran dikatakan wa duribat alaihimudillatu ainama thuqifu, itu mereka itu akan ditimpa kehinaan dimanapun mereka itu berada, kecuali orang-orang yang di situ ada kalimat illa bihabli minallah wa habli minan nas, kecuali orang-orang yang berpegang teguh kepada vertikal hablum minallah dan hablum minan nas. Nah, salah satu hablum minan nas yang diperintahkan oleh syariat adalah kita punya ghirah, punya greget untuk nguri-nguri. Apa nguri-nguri, Pak? Di antaranya nguri-nguri menghidupkan Islam ini loh. Untuk apa? Li'i'la'i kalimatillahi ta'ala. Ada tuh orang yang pokoknya aku sholat terus gak peduli Islam piye ndak bisa Pak, ndak bisa. Islam akan semakin dilecehkan, Islam akan semakin diapa. Makanya kita dibutuhkan namanya ilmu. Tentu orang akan mengatakan, "Loh Pak, bagaimana cara kita ini ya untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, ini caranya bagaimana?" Tentu Al-Qur'an sudah mengatakan qul kullu ya'mal 'ala syakilatih. Katakan wahai Muhammad, setiap orang itu beramal sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Seseorang itu tidak akan dibebani kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kapasitas kita kayak apa, kemampuan kita kayak apa, itu yang kita gunakan untuk menegakkan agama Allah. Kalau saya seorang mubalik, ya saya berjuang lewat dakwah ini ke masjid-masjid. Jenengan sebagai kepala rumah tangga didik anaknya menjadi kader-kader Islam yang betul-betul taat kepada Allah dan Rasulnya. Jenengan menjadi seorang ibu rumah tangga, didik anak-anaknya, atur rumah tangganya yang Islami. Jenengan menjadi seorang guru, tanamkan keimanan yang kuat kepada murid-muridnya. Itu diantara. Kalau pada zaman Nabi Muhammad SAW, di samping menata keluarga, di samping menata masyarakat, mereka beliau para sahabat Rasulullah diajak oleh Kanjeng Nabi untuk perang face to face, mempertahankan Islam, perang Badar, perang Khaybar, perang Khandaq, macam-macam ya. Kalau sekarang kita perangnya apa di sini? Kita zaman sekarang itu perangnya apa, Pak? Apakah kita pada posisi perang? Halo? Kita sekarang ini posisinya perang atau damai, Pak? Kelihatannya damai kita ini. Kelihatannya damai Pak kita ini. Tapi Masya Allah kalau jenengan lihat di web-webnya mereka itu, webnya Syiah, webnya liberal, webnya Masya Allah luar biasa. Itu kalau dalam bahasa teman saya namanya ghazwul fikri. Ada sebuah perang, tapi perangnya itu dalam posisi pemikiran ini. Ada fitnah syahwat, ada fitnah syubhat. Ya, termasuk kemarin itu memang ada kesengajaan kan mereka diberi biaya. Ini sekarang kita jadi geleng-geleng kepala. Ini viral. Ada seorang doktor YIN Sunan Kalijogo. Disertasinya itu dia menghalalkan zina pranikah. Viral gini Pak ya.
Kapasitas seorang dokter muslim, katanya dokter syariah, tidak paham apa itu makna zina dan mengartikan milkul yamin. Jadi dia kemudian malah menyuruh, andai kata ada undang-undang, jadi dia mengatakan bahwa milkul yamin itu bukan raqabah, bukan budak seperti dipahami secara tekstual dalam Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah SAW, tapi dipelesetkan kemudian pemahamannya sebagai bentuk zina pranikah itu menjadi sesuatu yang halal. Duh, piye kalau ini sudah jadi ya, free sex itu akan semakin, aduh masya Allah, semakin akhirnya ada seorang ulama yang keras. Kalau seseorang itu sudah menghalalkan zina, dia sudah secara langsung dia murtad kan begitu. Ini kan luar biasa itu. Lah ini kan per ghazul fikri itu ada biaya begitu luar biasa. Pengalaman saya ketemu dengan dosen-dosen, ya titelnya memang MPDI, S2, tapi ketika kemudian kita dialog ya, nahwu sorof ya tidak ngerti, bahasa Arab ya tidak ngerti, ulumul Quran ya cetek, ulumul hadis ya tidak ngerti. Saya juga bingung. S2 ya, S2 agama Islam, ngajar jadi dosen mahasiswa, kapasitas keilmuannya modelnya begitu. Mohon maaf kalau dalam kapasitas kita tuh nahwu sorof kemudian Arab gundul gitu, tidak bisa bunyi sama sekali. Tapi bagaimana kemudian dia bisa jadi S2 dan kemudian ngajar di mahasiswa, dan kemudian bagaimana diajarkan kepada mahasiswa itu akhirnya nanti. Itu yang terjadi sekarang. Ada beasiswa ke luar negeri, dibiayai luar biasa, begitu pulang pemikirannya sudah berubah, liberal. Itu di IAIN sudah tidak ada rahasia lagi. Ini viral, seorang dokter milkul yamin aja tidak paham, bagaimana kemudian dipahamkan secara pemikiran liberal. Kita kenal sebutnya, saya sebutkan aja nama, kita perlu hati-hati dan mudah-mudahan mereka bisa berubah pemikirannya. Profesor Dr. Musdah Mulia, ya, itu IAIN Jakarta, ya, Syarif Hidayatullah, ya. Dia mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar 45 itu lebih tinggi daripada Al-Quran. Pernikahan sejenis laki-laki lawan laki-laki itu halal. Lesbian, homoseksual, LGBT itu halal, boleh untuk menikah. Ini piye tenan? Itu profesor, Pak. Menyalahkan kitab-kitab tafsir klasik, menyalahkan metode-metode tafsir Ibnu Katsir atau Bari itu disalahkan. Coba diduk di betul-betul gimana istinbatul ahkam. Saya juga berpikir ternyata ini yang dipakai adalah tafsir hermeneutik. Tafsir hermeneutik itu adalah metode pemahaman tafsirnya non muslim terhadap Injil atau Bible. Jadi kalau tafsir hermeneutik itu, Pak, di antara pahamnya adalah orang yang membaca lebih paham daripada yang menulis. Itu di antaranya. Berarti kalau kemudian ada Al-Quran, seolah-olah yang membaca Al-Quran lebih paham dari yang menurunkan Al-Quran. Rusak semua. Kenapa kok muncul hermeneutik? Itu karena pada posisinya pada waktu itu sudah mulai muncul ketidaksukaan kepada gereja. Karena dogmatisnya gerejanya begitu kaku, yang sampai pada waktu itu kan tetap mengatakan bahwa matahari mengelilingi bumi. Pokoknya yang berbeda dengan pendapat gereja ini akan dihukum dan seterusnya. Munculnya Galileo Galilei dan seterusnya. Makanya muncul namanya Protestan dan seterusnya. Nah itu dipakai oleh orang-orang liberal, nulis disertasi yang model pranikah itu boleh zina. Piye sama kalau punya anak cewek ya. Terus dizinai, kemudian tidak jadi dinikahi. Lah ini kan konyol sudah. Ada lagi kemudian, tadi sudah saya katakan di antara pemikiran mereka, homoseksual, lesbian halal. Kemudian mereka mengatakan lagi bahwa jilbab tidak wajib. Mereka mengatakan lagi hukum waris itu tidak boleh 2:1, tapi tetap 1:1 sama laki-laki perempuan. Loh, wes pokoknya aneh-aneh. Wanita boleh jadi imam, wanita boleh menjadi khotib Jumat, haji itu tidak harus ke Mekah. Loh ini kan lucu juga mereka pemikiran-pemikiran begini.
Loh, itulah kalau kemudian kita ini tidak belajar, tidak punya semangat ghirah membela agama Allah ini, gimana nanti anak-anak kita itu memahami Islam? Lawang sekarang saja akhlak saja sudah dihancurkan betul ya. Dulu kita sama orang tua kita mau berangkat, assalamualaikum, mencium tangan gitu ya. Sekarang orang tua, ibu dipanggil memes, bapak dipanggil ebes, orang tua dirangkul, dilawan macam-macam. Itulah pemikiran-pemikiran liberal yang tidak karu-karuan. Memahami Al-Quran kemudian saya naudzubillah dewi dan seterusnya. Lah, disinilah yang saya katakan bahwa mereka para sahabat Rasulullah SAW, para salaf itu punya ghirah yang begitu luar biasa membela agama Allah yang semakin diinjak-injak dan semakin diplesetkan. Nah, kalau kita tidak mau belajar, kemudian kita tidak punya ghirah, jadinya apa Islam kita ini? Ya, jadinya apa Islam kita ini? Masya Allah. Ya, kalau bukan kita, kalau mungkin nanti kita meninggal, kan muncul anak-anak kita. Lah, anak-anak kita nanti posisinya gimana kita tidak tahu. Ya, itulah kemudian para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka betul Rasulullah memberikan cambuk, memberikan ancaman. Kalau tidak peduli dengan perkembangan Islam, tidak mau berjuang terhadap Islam ini, matinya dalam posisi apa? Munafik, membawa cabang-cabang kemunafikan. Ya. Nah, para salaf, ya, para sahabat tabi'in di dalam rangka punya ghirah yang semacam ini karena mereka itu punya cinta kepada Islam. Ketika seseorang itu sudah tidak cinta kepada Islam, kira-kira mau berbuat tak? Tidak mau, Pak. Itulah kemudian iman yang tertinggi. Iman yang tertinggi itu sebenarnya dasarnya adalah mahabbah, cinta. Kalau boleh saya menyitir pendapatnya Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin ya. Jadi kalau saya menyebutkan kitab Ihya Ulumuddin itu jangan a priori, jangan dulu dibantah dan jangan dulu ditahdir. Karena banyak juga itu kalau orang-orang disebutkan Ihya Ulumuddin, mindsetnya adalah Ihya Ulumuddin itu sufi, Ihya Ulumuddin itu banyak hadis palsu, Ihya Ulumuddin itu banyak hadis dhaif, kan begitu ya. Nafikan itu dulu. Baca Ihya Ulumuddin dengan baik, kemudian hadis-hadis yang dianggap dhaif itu cari syawahid-syawahidnya akan ketemu. Imam Al-Ghazali itu mengatakan bahwa sebenarnya iman yang paling rendah itu adalah iman yang bersifat mental karyawan, istilahnya dalam bahasa kita. Apa mental karyawan itu, Bu? Karyawan biasanya kalau tidak digaji tidak mau kerja. Betul ya? Kalau tidak digaji tidak mau kerja. Kadangkala ada orang iman itu modelnya begitu. Wah, kalau saya tidak kasih pahala saya tidak mau. Kalau saya tidak dikasih surga saya tidak mau. Berarti orientasinya tadi itu apa, Pak? Lebih cenderung pada konteks materialistis. Saya tak sholat biar rezekinya lancar. Orientasinya bukan mahabbah, tapi orientasinya pada itu. Makanya banyak para ulama yang mengatakan, coba sih andai kata kalau surga dan neraka itu tidak ada, umpama andai kata kalau surga dan neraka itu tidak ada, masih sholat enggak itu? Andai kata pahala itu tidak ada, masih mau sholat enggak? Ya kan? Loh, itu kan pancingan-pancingan dari para ulama. Maka iman yang kuat, iman yang stratanya paling tinggi itu didasari pada posisi mahabbah, rasa cinta, itu yang paling tinggi. Kanjeng Nabi itu saya contohkan Nabi itu kalau sholat kan luar biasa, Ibu ya. Bolak-balik saya sampaikan di sini, Kanjeng Nabi itu kalau sholat, kalau jenengan buka di Syarah Riyadhus Shalihin, Al-Utsaimin itu menjelaskan kalau Kanjeng Nabi itu posisinya sholatnya berdasarkan riwayat Hudzaifah ibnu al-Yamani, satu rakaat itu Kanjeng Nabi mampu menghabiskan surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dalam satu rakaat.
Hudzaifah al-Yamani mengatakan bahwa fa iftataha bi suratil Baqarah. Ya. Kemudian setelah selesai sampai pada posisi akhir surat Al-Baqarah, dia mengatakan wa qultu ayyarka inda akhir suratil Baqarah. Terus sampai seperti itu. Ternyata Masya Allah, Kanjeng Nabi satu rakaat sanggup untuk menyelesaikan 5 juz seperempat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dalam satu rakaat. Kalau dalam bahasanya Al-Utsaimin, kalau Kanjeng Nabi itu salatnya itu di awal waktu, karena sepertiga malam awal, tengah malam, dan sepertiga malam akhir, Kanjeng Nabi itu sanggup salat selama 7 jam. Sanggup salatnya selama 7 jam. Sampai Ibu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan hatta tatafattara qadamahu, sampai kedua kaki beliau itu bengkak. Bengkaknya Kanjeng Nabi kakinya itu karena lamanya berdiri dalam salat. Apakah Nabi pengen surga? Ketika ditanya lima fa'alta dzalika ya Rasulullah, kenapa sih jenengan kok melakukan begitu Kanjeng Nabi? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Bukankah Allah itu sudah mengampuni dosa-dosa jenengan yang lalu dan yang akan datang? Sudah dijamin masuk surga jenengan, kok salatnya masih seperti itu? Beliau hanya mengatakan afala akunu, ya, afala akunu abadan syakura. Tidakkah aku ini suka kalau aku disebut sebagai hamba yang bersyukur? Cinta itu loh yang menjadi gregetnya Nabi ketika sholat seperti itu. Nah, para salafus saleh, para salaf itu di dalam rangka ghirah yang begitu kuat membela agama Allah, termasuk Handalah ibnu Abi Amir. Pernah dengar Handalah ibnu Abi Amir? Yang Handalah ibnu Abi Amir ini dijuluki oleh Rasulullah dengan ghasilul malaika, seseorang yang dimandikan secara langsung oleh para malaikat. Handalah ibnu Abi Amir ini pas ketika perang Uhud, dia itu pengantin anyar, pengantin baru. Oleh Kanjeng Nabi diberikan rukhsah untuk tidak ikut perang. Malam pertama dia dengan istrinya, ndak betah Pak, ndak betah dia ini. Dia tinggalkan istrinya, dia sendirian, dalam posisi dia itu masih junub, belum mandi besar, dia terjun ke medan perang Uhud, mati membela agama Allah dalam posisi junub. Disitulah kemudian dimandikan secara langsung oleh malaikat. Ada beberapa sahabat yang sempat melihat. Rasulullah menyebut dia ghasilul malaika. Istrinya ridho ditinggal dia perang. Handalah ibnu Abi Amir terjun ke medan perang, belum mandi besar. Karena itu tadi, cintanya kepada manusia itu tidak ada apa-apa dibandingkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, cintanya kepada agama ini. Ya, Masya Allah. Coba kalau kita pengantin anyar dan Islam membutuhkan tenaga kita, apa yang kita lakukan? Itu namanya ghirahnya para sahabat itu sampai demikian rupa. Makanya sahabat Rasulullah itu tidak ada satupun manusia di dunia ini yang sanggup menandingi keimanan dan kecintaan para sahabat kepada agama ini. Nanti jenengan kembangkan ghirah ini di surat At-Taubah ayat 24. Ya, At-Taubah ayat 24 itu tentang ghirah ini, Masya Allah. Jadi saya ulang tadi bahwa ghirahnya para sahabat, para salaf itu didasari apa Pak? Mahabbah, rasa cinta kepada Allah, rasa cinta kepada agama ini. Tidak hanya pada posisi mental karyawan, tapi cinta. At-Taubah ayat 24 saya bacakan, nanti jenengan kembangkan lagi nanti di rumah. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan seterusnya. Katakanlah wahai Muhammad, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, teman-teman kalian, istri-istri kalian, kerabat-kerabat kalian, harta-harta kalian,
wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perdagangan yang kalian takut kerugiannya. Kemudian tempat tinggal yang kamu suka terhadap tempat tinggal itu, ahabbu ilaikum, lebih kalian cintai. Lebih kalian cintai dari siapa? Min rasulihi, dari rasulnya. Minallah wa rasulihi wa jihadin fisabilih. Itu lebih kalian cintai daripada Allah, rasulnya, jihad fisabilillah. Maka apa kata Allah? Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Tunggu, kata Allah. Fatarabbasu, maka tunggulah sampai Allah itu akan mendatangkan perkaranya. Artinya apa begini, Pak? Kalau umpamanya Allah dan Rasulnya dan jihad fisabilillah itu ya lebih rendah daripada kecintaan kita kepada keluarga kita, bapak-bapak kita, istri-istri kita, teman-teman kita, Allah akan menurunkan azabnya. Coba sekali lagi nanti jenengan kembangkan di At-Taubah ayat 24. Itu ancamannya Gusti Allah begitu berat tuh, Pak. Selama ini cinta kita kepada harta kita dengan agama ini lebih berat mana? Kadang megang HP, azan berkumandang. Yang jenengan dulu kan HP atau azan langsung ke masjid. Kita melihat televisi, sinetron, waduh bagus itu, azan berkumandang. Ke masjid ataukah melihat sinetron? Itu diantara yang paling ringan saja, yang paling ringan saja. Jadi kesimpulan daripada kajian kita ini adalah para salaf, para sahabat, tabi'in, mereka itu punya ghirah, punya semangat yang begitu luar biasa untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu didasari karena cinta kepada Allah dan Rasulnya, kepada agama ini. Jadi mudah-mudahan kita punya ghirah kepada Islam ini, membela agama Allah ini, menegakkan agama Allah ini, yang sehingga kita nanti kalau meninggal tidak dicap sebagai orang munafik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tegakkan agama kita ini sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Kalau umpamanya ada 20 kepala rumah tangga punya ghirah yang kuat terhadap Islam ini, anaknya dididik betul-betul. Kalau masing-masing punya anak 2, sudah muncul berapa kader, Pak? Sudah 20 kader. Wis anak saya tak taruh di tahfidz, jebret. Anak saya tak taruh di pondok, jebret, sudah 20 orang hafal Al-Quran. Itu kan luar biasa. Tapi kadang-kala kita ini kan ngomong begini, le sekolah sing pinter ya le ya, cek duwe penggawean sing apik. Le sekolah itu, padahal nanti kalau kita kaji di kitab Al-Wafi Syarah Arba'in An-Nawawi, niat model begitu itu Masya Allah tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang-kala nyekolahkan anak niatnya supaya kerja gini begini, jeglek semua. Ya, niatkan karena Allah semuanya. Kita nyekolahkan anak, kita masukkan anak ke entah ke sekolah yang bagus, ke sekolah Islami, ke pondok dan seterusnya. Niatnya karena apa? Ghirah kita, cinta kita kepada Allah, ya, cinta kita kepada Islam ini. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang didiskusikan? Biasanya lebih di bel gini wis tolah, enggak apa-apa. Apalagi harinya Selasa ya, Pak. Kalau hari Ahad itu bisa sampai siang. Ya. Tidak ada? Baik, mudah-mudahan tidak ada. Mudah-mudahan kita husnul khatimah. Mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak kita adalah anak-anak yang salih dan salihah, anak-anak yang bermanfaat bagi nusa bangsa dan agamanya. Mudah-mudahan kita selalu diarahkan, dituntun oleh Allah, dikuatkan oleh Allah untuk senantiasa membela agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan negara kita ini adalah negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.